Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini, pada video pembelajaran kali ini, kita akan lanjutkan belajar statistika part 1. Jadi yang pertama kemarin adalah ukuran penyajian data. Pada saat ini kita akan bahas item yang kedua, yaitu ukuran pemusatan data. Yang kemarin penyajian, yang sekarang pemusatan. Jadi ada 3 hal penting yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu adalah mean atau rataan, atau yang sering kita dengar adalah rata-rata. Kemudian yang akan kita bahas adalah median. Terakhir, modus. Oke, kita akan lihat yang pertama ya. Yang pertama, mean. Nah, lambangnya itu huruf X besar pakai tudung di atasnya. Ini dibaca dengan X bar. Ini X bar. Mean atau rataan atau rata-rata. Ini biasa kita sering dalam mencari nilai rapor dan segalanya ya. Nah, kita tahu kalau data itu ada 2. Pertama data tunggal, yang kedua data berkelompok. Nah, untuk mencari mean pada data tunggal, jadi kalau mencari rata-rata pada data tunggal, berarti X bar sama dengan, ini rumusnya ya, rumus untuk data tunggal. X bar sama dengan jumlah data per banyak data. Kira-kira nanti apa bedanya jumlah data dengan banyak data? Kita akan lihat dengan contoh soal. Kita lihat contoh soalnya. Ada data yang diketahui 4, 2, 6, 5, 5, 2, 4, 6, 4, 3. Yang ditanya adalah tentukan rata-rata dari data di atas, atau rataan atau mean dari data di atas. Bagaimana cara mencarinya? Rata-rata atau rataan dari data di atas adalah jumlah data per banyak data. Jumlah artinya apa? Datanya dijumlahkan. Semua data yang ada dijumlahkan. Berarti 4 tambah 2 tambah 6 tambah 5 tambah 5 tambah 2 tambah 4 tambah, ini tambah 4 sampai di sini ya. Ini kita buat saja 13. 6 tambah 4 tambah 3. Karena nggak cukup di sini ya, 13. Kemudian per banyak data. Banyak data artinya adalah berapa buah data yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10. Ini ingat ya, 13 ini dari mana? Ini harusnya ini 6, 4, 3. Tapi karena nggak muat ke sini, kita buat 13. Oke, jumlahkan semuanya. 4 tambah 2 tambah 6 tambah 5 tambah 5 tambah 2 tambah 4 tambah 13. Jadinya 41 per 10. 4,1. Inilah nilai
rata-rata yang diminta. Kita akan lanjut. Tadi kan ada namanya rataan. Kemudian ada namanya median. Kemudian ada namanya modus. Nah, kali ini kita akan bahas fokus pada data tunggal dulu untuk semuanya. Nah, berarti yang kedua kita akan lihat median. Apa itu median? Median ini disebut dengan nilai tengah. Nilai tengah dari sebuah data. Lihat nilai tengah dari sebuah data. Nah, kita fokus ke data tunggal dulu semuanya. Lihat contoh soal. Dengan soal yang sama, ini yang ditanya adalah mediannya. Tentukan mediannya. Median ini kalau kita lambangkan, ini disebut dengan Q2 atau median. Jadi Q2 itu bacanya adalah kuartil kedua atau median atau Q2 atau nilai tengah. Nah, jawab. Karena namanya nilai tengah, artinya apa? Oh, mana yang di tengah? Gak bisa langsung seperti itu. Data harus diurutkan. Itu penting ya. Jadi langkah pertama untuk menentukan nilai tengah dari sebuah data adalah data harus diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, namanya diurutkan. Kita urutkan, oke? 2. Ada lagi 2, 2. 2, 2. Udah 2 ya, biar nggak ragu. 3. Kemudian 4-nya ada 3. 4, 4, 4. Kemudian 5-nya ada 2. 5, 5. 6-nya ada 2. 6, 6. Data ini kan total data 10. Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas. Setelah data diurutkan, maka barulah kita tentukan mana data yang posisinya di tengah. Artinya kalau di tengah, banyak data sebelah kiri dengan banyak data sebelah kanan jumlahnya sama. Kita akan cek 1, 2, 3, 4, 5. Sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti data yang di tengahnya di sini. 5 data di kiri. 1, 2, 3, 4, 5. 5 data di kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berapa ini yang di antara 4 dan 4? Ini berarti 4 tambah 4 bagi 2. 4 tambah 4 berapa? 8. Bagi 2 sama dengan 4. Jadi mediannya adalah 4. Di sini. Karena kan di antara 4 dan 4. Jadi ini angka 4 pertama dijumlahkan dengan angka 4 kedua bagi 2. Inilah nilai median yang diminta. Nah, yang terakhir pada data tunggal ya, terakhir kita lihat modus. Apa itu modus? Ini bukan modal dusta ya. No. Ini matematika. Modus ini artinya adalah dalam statistik atau dalam matematika adalah nilai atau data yang sering muncul. Kita lihat contoh. Soal yang sama, yang ditanya adalah modusnya. Jadi kalau modus, kalau dari data tunggal seperti ini, kita bisa melihat mana data yang paling sering muncul. 4, 2, 6, 5, 5, 2, 4, 6, 4, 3. Mana yang data yang paling sering muncul? Berapa nilai modusnya? Ini bisa dilihat saja ya, tanpa dicari-cari. Kita lihat kalau 5 cuma 2. Berarti yang sering adalah 4. Kenapa 4? Karena 4 munculnya ada 3 kali. Artinya apa? Modusnya 4.
Lebih gampang kalau modus, tinggal melihat saja dengan teliti. Tadi rataan, median, modus pada data tunggal sudah selesai. Kita akan lihat bagaimana cara mencari rataan, median, dan modus pada data berkelompok. Apakah caranya sama? Tentulah tidak. Oke, kita akan lihat rataan atau rata-rata atau mean pada data berkelompok. Rumusnya ini tetap lambangnya X bar. Rumusnya adalah sigma F XI per sigma F. Sigma itu artinya adalah jumlah atau total. Jadi sigma ini jumlah atau total ya. Oke. F apa? Betul. F adalah frekuensi. Sekarang yang baru mungkin A-nya adalah XI. Apa itu XI? XI ini adalah nilai tengah. Jadi sigma FXI per sigma F. Kita akan lihat contoh soal. Kita sudah punya data, kita sudah punya frekuensi 20 sampai 25, 56 sampai 61. Ini frekuensinya. Nah, sekarang kita disuruh mencari yang pertama adalah tentukan berapa rata-rata dari data yang diketahui. Nah, sedangkan rumus rata-rata itu adalah sigma F XI. Artinya apa? Kita butuh XI. Kita butuh menambahkan satu tabel yang mana tabel itu adalah XI. Apa itu XI? XI itu nilai tengah. Nilai tengah dari yang mana? Nilai tengah dari data. Dari sini. Jadi, mana yang nilai tengah dari XI itu? 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ada 6 kan? 6. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mana yang di tengah? Tentu yang di tengah adalah 20, 21, 22. Di sini ya. Artinya berapa? Jadi, kalau kita buatkan 20, 21, 22, 23, 24, 25, 23, 24, 25. Mana yang di tengah? Seperti tadi cara mencarinya. Ini. Nah, inilah yang di tengah. Artinya 22 tambah 23 bagi dengan 2 sama dengan 22,5. Nah, ini di sini nilai tengahnya. Oke, berarti di sini adalah 22,5. Lanjut. Di sini kira-kira berapa? 26, 27, 28,5. Kan tambah 2 aja ya, tambah 2,5 ya. Ini 34,5. Ini 40,5. Tambah 2,5. 46,5. 52,5. 58,5. Jadi kalau ragu, silakan dihitung satu persatu kelas ini. Itu dapatlah kita XI. Kolom pertama. Sedangkan di rumus itu, yang dirumus bukan XI. Apa yang dirumus? Yang dirumus adalah FXI. Artinya apa? Frekuensi dikali dengan nilai tengah. Ingat ya, XI nilai tengah. Nah, nanti disalin. Berarti kita butuh tambahan kolom satu lagi. Yang mana ini adalah FXI. Ini artinya F frekuensi dikalikan dengan nilai tengahnya. Jadi ini adalah 4 kali 22,5. Buat hasilnya di sini berapa? 6 kali 28,5. Buat hasilnya di sini berapa? Sampai seterusnya.
Nah, jadi 10 kali 40,5 buat di sini hasilnya. Ini artinya FXI. Bisa dilengkapi datanya? Bisa ditulis ya, berapa hasilnya, frekuensi kali nilai tengah. Silahkan dilengkapi. Setelah dicari, setelah dikalikan frekuensi dengan nilai tengah, dibuat hasilnya di sini. Sudah ketemu ya? Tinggal mengalikan. Kemudian apalagi yang diminta adalah sigmanya. Apa arti sigma? Jumlah total. Nah, artinya apa? Ini dijumlahkan ke bawah. Buat hasilnya di sini. 90 tambah 171 tambah 207 tambah 405 tambah 558 tambah 420 tambah 234. Nah, buat di sini hasilnya. Hasilnya adalah 2085. Nah, ini yang diminta. Kemudian diminta lagi sigma F, sigma frekuensi. Artinya apa? Jumlah frekuensinya berapa? Jumlahkan frekuensinya. Nah, 50 ya. Oke, 50. Sudah ada komponen yang diminta yang akan kita masukkan ke dalam rumus rataan. Artinya apa? Tinggal sekarang memasukkan ke dalam rumus rataan. Kita tadi sudah punya rumus. Kalau rataan itu adalah sigma FXI per sigma F. Nah, sigma FXI-nya ini 2085 bagi sigma F, sigma frekuensi 50. Nah, tinggal dibagikan. Hasilnya adalah 41,7. Inilah nilai rata-rata yang diminta. Lanjut dengan yang kedua, yaitu median. Bagaimana cara mencari median pada data berkelompok? Nah, kita akan lihat ya, median pada data berkelompok. Lambangnya tetap Q2. Namanya tetap median. Artinya tetap nilai tengah. Cuman yang beda apa? Tentulah rumusnya. Kita akan lihat. Q2 itu rumusnya adalah TQ2 atau TB juga boleh. Ini sebetulnya hanyalah istilah ya, atau hanya sekedar lambang. Tambah setengah N karena dia adalah nilai tengah, berarti setengah dari data. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2 per frekuensi Q2 kali panjang kelas. Nah, ini rumus ini sekilas agak ribet kelihatannya, tapi setelah dipahami tidak seribet itu, gampang. Nah, kamu paham satu rumus ini akan sangat membantu dengan rumus-rumus setelah ini. Banyak lagi yang mirip dengan ini nanti. Kita akan lihat keterangan rumusnya. Q2 udah jelas median atau kuartil kedua. Nah, TB Q2 itu adalah tepi bawah kelas Q2. Tepi bawah kelas Q2. Ingat tepi bawah kemarin apa? Batas bawah kurang 0,5. Oke. Setengah N. N itu apa? N ini adalah total data. Jumlah data semuanya. Frekuensi kumulatif Q2. Ini adalah frekuensi kumulatif. Nah, ini ada sebelum, ini penting, sebelum ini frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2. FQ2 ini adalah frekuensi Q2 VK panjang kelas. Dipahami ya maksud dari rumusnya. Ini keterangan rumusnya. Nanti kita akan lihat contoh soal. Contoh soal data yang tadi kita ambil. Cuman pertanyaannya kita tambah nih. Tadi yang ditanya adalah X bar. Yang kedua tentukan nilai tengahnya atau tentukan median dari data tersebut. Berapa?
Kita akan lihat ya. Dari soal TBQ2 setengah N, ternyata ada frekuensi kumulatif. Artinya apa? Kita harus menambahkan satu kolom untuk menentukan nilai-nilai pada frekuensi kumulatif. Oke, kita lanjut ya. Pertama, untuk menjawab soalnya, pertama kita cari dulu setengah N-nya berapa. Jawab. Setengah N-nya berapa? Berapa N? Berapa totalnya? Totalnya 50. Artinya apa? Setengah dari 50 adalah 25. Ini dulu yang saya tentukan. 25. Kemudian baru kita buatkan kolomnya. Frekuensi kumulatif. Masih ingat? Ini kemarin kita sudah pelajari saat pembuatan OGF positif dan OGF negatif. Oke, dilihat. Yang kita butuhkan frekuensi kumulatif. Ingat, angka pertama adalah angka pertama pada frekuensi. Berarti ini 4. Angka keduanya bagaimana? Jumlahkan ke bawah. 10. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 6, 16. 16 tambah 10, 26. 26 tambah 12, 38. 38 tambah 8, 46. 46 tambah 4, 50. Ingat kemarin ya, kalau ininya sama berarti insya Allah itu benar. Oke, sampai step ini bisa dipahami. Kita lanjut. Apa step berikutnya? Lihat, setengah N yang sudah kita cari tadi adalah 25. Apa gunanya? Ini gunanya adalah untuk menentukan posisi kelas kedua itu di mana. Jadi, perhatikan. Kita akan lihat frekuensi kumulatifnya. Angka 25 ini di mana posisi? Di dalamnya ada apa? Di mana posisi 25? Nah, ini ada pemahamannya harus lebih ini ya. 4 ini kan dari 1, 2, 3, 4. Nggak ada 25 di situ. 10 ada 25? No. 16 ada 25 dalamnya? Tidak. 26 ada 25? Ada. Kan dari 1 sampai 25, 26. 25-nya di sini berarti kan. Artinya apa? Inilah, kita pagar, disinilah kelas kedua. Bu, 38 ini ada 25 juga? Iya ada. Tapi 25 itu pertama kalinya di kelas ini. Kelas berapa ini? Kelas keempat. Jadi yang harus Ananda ingat adalah pertama kalinya di mana. Oke, paham ya? 25-nya di sini. Ini 26 Bu, iya, tapi ada 25 di dalam 26 itu. Dipagar. Udah paham sampai di sini ya? Oke. Kemudian barulah kita tentukan item per item dari rumus TBQ2. TBQ2. Tepi bawah kelas Q2. Berarti ini kelasnya. Jadi kita udah pagar, inilah kelas Q2. Ingat, tepi bawah kemarin apa? Batas bawah kurang 0,5. Mana batas bawahnya? Ini 38. Berarti 38 kurang 0,5, 37,5. Nah, dapat 1. Setengah N-nya udah. Ini lagi frekuensi kumulatif. Oke. Frekuensi kumulatif ini tadi di dalam keterangan rumus frekuensi kumulatif sebelum kelas kedua. Lihat. Ini adalah kelasnya ya. Ini frekuensi kumulatif. Berarti kelas Q2-nya ini 26. Tapi frekuensi kumulatif itu sebelum kelas Q2. Kalau sebelum berarti 16. Ya kan? Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2 berarti 16.
Kemudian frekuensi Q2. Frekuensi Q2, ingat frekuensi dengan frekuensi kumulatif beda tipis. Nah, ini dia. 10. Panjang kelasnya berapa? Masih ingat bagaimana cara menghitung panjang kelas? 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berapa panjang kelasnya? 6. Semua item-item yang ada di rumus kita sudah dapat. Artinya apa? Langkah terakhir adalah tinggal mengganti, mensubstitusi semua bilangan ke dalam rumus-rumus. Kita substitusi. Boleh diulang lagi rumusnya? Oke. Kenapa? Sering-sering buat rumus akan lebih memudahkan kita untuk menghafal rumus atau memahami rumusnya ya. Oke. TBQ2. Mana? TBQ2 ini dia. 37,5 tambah setengah N ini 25. Frekuensi kumulatif sebelum ini kurang 16 per frekuensi Q2, 10 kali panjang kelasnya 6. Berarti 37,5 tambah ini 25 kurang 16, 9 per 10 kali 6 ya, 37,5. Silahkan dikali bagi 10 boleh, atau 9 bagi 10 kali 6, no problem, sama. Yang pasti adalah ini selesaikan terlebih dahulu. Jangan coba-coba 9 ditambahkan dengan 37,5. No. Gak sesuai dengan konsepnya ya. 9 kali 6 54 per 10 berarti 37,5 tambah 5,4. Tinggal dijumlahkan. Berarti ini 9 kemudian 42,9. Inilah kuartil kedua atau median yang diminta. Kita lanjut yang ketiga, yaitu modus. Modus pada data berkelompok. Bagaimana cara menentukan modus? Apakah modus itu artinya data yang sering muncul? Betul sekali. Tapi apakah dengan data berkelompok bisa langsung kita lihat modusnya? No. Kenapa? Lihat contoh soal ini. Coba perhatikan. Ini frekuensi yang paling banyak di 12. Betul. Ini yang paling sering muncul. Tapi harus diingat, di angka 12 ini ada beberapa bilangan. Dari 44 sampai ke 49. Kita nggak tahu mana bilangan yang paling sering muncul. 44 kah? 45 kah? 46 kah? 47 kah? Atau seterusnya. Artinya apa? Kita tetap membutuhkan rumus modus atau disingkat dengan mod ya. Tepi bawah kelas modus. TB mod. Jadi modus kita singkat dengan mod aja. Kemudian tambah dengan D1 per D1 tambah D2 kali PK. Apa itu TB mod? Tepi bawah kelas modus. Apa itu D1? D1 selisih frekuensi kelas modus. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, ini harus diingat, sebelumnya. Nih. Kalau D2 apa? D2, perhatikan ya. Ini nggak ditulis. Selisih, tetap selisih frekuensi
frekuensi, kelas modus dengan kelas, jadi kalimatnya sama, yang berbeda adalah sesudahnya. Jadi D1 itu sebelumnya, D2 itu sesudahnya. PK sama, panjang kelas. Oke, lihat soal. Pertanyaannya yang ketiga adalah tentukan modusnya berapa. Jadi kelebihannya kalau modus nggak perlu ada satu tambahan tabel kolom lagi. Kalau rataan harus ada 2 tambah ya, 2 kolomnya. Kalau median juga begitu, kalau modus nggak perlu ada tambahan kolom. Jadi kita lihat frekuensi yang paling banyak adalah terletak di 12. Artinya apa? Inilah kelas modus. Boleh dipagar, boleh enggak, yang penting harus diingat. Inilah kelas modus. Artinya TB modnya adalah berapa? Tepi bawah kelas modus. Ini dia. Berarti 44 dikurang 0,5. 43,5. Kemudian D1. D1 ingat pengertiannya atau keterangan dalam rumus. Selisih itu kurang ya, pengurangan frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sebelumnya 10, berarti 12 dikurang 10, D1-nya 2. Kalau D2 dengan kelas sesudahnya. Sesudahnya berarti 8. Berarti jadi kalau D1 itu ke atas, D2 itu ke bawah, begitu ya. 12 kurang 8 sama dengan 4. Panjang kelas kita udah hitung tadi 6. Semua item yang dibutuhkan sudah ada, tinggal masukkan ke dalam rumus. Modus TB mod berarti 43,5 tambah D1 2 per D1 tambah D2, 2 tambah 4 kali 6. 43,5 tambah 2 tambah 4, 6. 2 kali 6, 12. 43,5 tambah 12 bagi 6, 2. Jumlahkan 43,5 tambah 2. Sini ya. Hasilnya adalah 45,5. Inilah nilai modus yang diminta. Artinya apa Ananda? Satu soal bisa untuk berbagai macam pertanyaan. Jadi soal ini bisa ditanyakan X barnya berapa, mediannya berapa, modusnya berapa. Bahkan bisa kita kaitkan dengan video kita yang part 1 kemarin. Apa artinya? Bisa saja soalnya dalam bentuk datanya masih berserak, tentukanlah modusnya. Bagaimana itu Bu? Datanya masih berserak. Artinya apa? Kitalah yang membuat tabel distribusi frekuensinya memakai aturan Stantjes. Sangat menakjubkan ya. Jadi soalnya bisa dari awal untuk menentukan modusnya. Ini tentukanlah dulu daftarnya. Tentukanlah dulu daftar frekuensinya, distribusinya ya. Kita yang buatkan kalau misalkan belum ada tabelnya. Bisa dipahami ya. Jadi ada rataan, ada median, ada modus, baik itu pada data tunggal ataupun pada data berkelompok. Jadi setelah ini kita akan coba dengan latihan soal. Ini soal yang akan dikerjakan. Nomor 1, ini datanya. Jadi ini disebut data tunggal ya. Nah ini datanya 11, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 5, 10, 7, 5, 11, 6. Yang kedua, ini datanya. Tabel, berarti ini adalah data berkelompok. 1 dan 2, pertanyaannya sama-sama ditanya. Yang pertama, tentukan rataannya.
Yang kedua, tentukan median baik dari data pertama maupun data kedua. Yang ketiga, tentukan modusnya berapa. Artinya apa Anda semua? Nanti jawabannya ada 6 item ya. Karena nomor 1 ada 3, nomor 2 juga ada 3. Oke, selamat mengerjakan matematika, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One's a company, two's a crowd, three's a party coming, move around like fresh when the school is out, when the booze is up.